Beda dong. Berbeda. Begini ya, sebenarnya anak-anak muda itu nggak begitu peduli sama pemilu, Pak. Wah, Salah sendiri, rugi gitu ya. Mana gak tahu alasannya, belum dibilang alasannya gitu loh. Pengen denger dari Pak Ustadz. yang paling aman hidupnya kalau udah ngomongin istri adalah Romo Fabi. Pak Ustadz juga nggak mau komen. Dia gak aman. Tutup mulut Pak Ustadz juga. Biasa khotbah ceramah di masjid. Begitu ngomongin istri mah. Saya nikahkan. Habis kayak mau ini Kalau akad mau nikah, kita yang dinikahkan. Oh iya ya. Iya. Pakai gini ya. Ini wali nikah nih berarti. Iya kan penghulunya dia. Ini penghulu. Salah dong. Iya. Kenapa Pak Ustadz diam aja? Diam saya karena saya mikir cinta Asik. itu ternyata kalau ketemu beda agama Waduh. itu bisa tolong-tolong, Pak. Sabar Son. Kejadian itu memang sudah lama Pak Ustadz. Boleh gak kita tuangkan dalam lagu aja? Nah, kita nyanyikan dalam sebuah Oke. lagu ini ya. Ternyata perbedaan itu kadang suka menyesakkan tapi kadang bisa jadi sebuah harmonisasi yang bagus ya. Iya. Kalau sudah menerima, Asik. kita hanya bisa menertawakan masa lalu Cakep. dan menangisi masa depan. Ayo ada nyanyi mual ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Once. Once. Oh, oke. Alun sebuah simfoni. Kata hati disadari. Baru kali ini lihat contekan not. Merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirih suaramu, bagai pelita hidupku. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni. Pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Jago main gitarnya Pak Sony. Contekannya bagus. Suka pengen jadi kayak Once gitu. Cuma susah gondrong. Susah gondrong lah. Udah rambutnya tipis bawaan dari orang. Yo, Waktu lagi lahir kagak pakai minyak. Nyong-nyong. Bukan nyong. Minyak apa tuh? Aduh. Kemiri. Kamunya kemiri ya buat rambut ya, iya ya. Malah pakai bawang putih kan ya ada lesung pipit kayak Afgan. Selamat datang lagi di rumah Noni, rumahnya Nodi. Dan Sony. Yeay, hore. Hari ini rame nih, kayak lagi mau akad nikah, ya. Ada meja kotak, ada Ya. orangnya 4, ya. Betul. Dan ada Pak Ustadz satu di sini. Siap. Kita kenalan langsung. Langsung kenalan. Halo, apa kabar Pak Ustadz Mako?
sehat walafiat. Asik. Di sini menyebut alhamdulillah nggak apa-apa, dah boleh. Pak Ustadz. Tenang aja, boleh. Iya. Pakai pasta. Soalnya kalau Pak Ustadz nggak nyebut alhamdulillah, kita yang nyebut. Ya takutnya nanti umat nonton, ini benar Pak Ustadz, kok nggak ngomong alhamdulillah gitu. Ya semoga Tuhan memberkati kita Amin, semua. terima kasih. Amin. Ini Pak Ustadznya kayaknya apa nih? namanya? Masih tegang nih soalnya. Gimana nggak tegang Pak? Kita Iya. lulusan Andir ngelawan lulusan Oxford. Tapi ini dia, kita harus meluruskan di sini tidak ada lawan-lawanan. Tidak Kita ada. akan berbaur. Oh, sih. Kita pengen ngobrol tentang tutorial menangkap ular kobra. Panji Petualang yang dipanggil. Kita ngobrolin. Yang pasti ini Ustadz Mako Ya. datangnya ini dari daerah yang sama dengan saya. Oh, di mana? Hidup Kopo. Makanya Makopo. Makopo, iya benar. Manusia kobra. Manusia Kopo ya bisa jadi. Kalau Anda kan bersama dengan Pastor Fabi dari Buah Batu, betul? RRC, Republik Rakyat Ciwastra. Pastor Fabi apa Kalau kabar? kita Korea Pak, Korea, Kopo area. Kopo area. Di sana masih pakai rupiah? Iya, Won. Korea ketemu Siapa RRC tahu. hari ini. Iya. Ada Pastor Fabi juga. Halo, Pastor Fabi. Aduh, senang sekali. Berarti tandanya Pastor Fabi tidak kapok diundang ke rumah Noni, ya. Walaupun waktu itu katanya ada apa namanya, ada trauma tersendiri karena apa namanya, prestasinya kita kuak di sini. Iya. Yaitu satu-satunya pastor Yang yang pernah masuk majalah Playboy. Bener Pak Ustadz? Bener Pak Ustadz? Tuna busana di sana. Tuna busana. saya malah sebaliknya Gimana? masuk majalah komunikasi saya. Orang suci. Keren, orang suci. Soalnya saya sama Sony aja belum pernah masuk komunikasi. Betul. Pak Ustadz udah pernah masuk majalah komunikasi juga nih Bapak Ibu dan umat sekalian ya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sama Ustadz Mako dan juga Pastor Fabi. Apa aja sih kira-kira kegiatan sehari-hari sekarang ini, apalagi juga di tengah masyarakat yang semakin Ya, apa ya, agak panas gitu tensinya nih. Betul. Gitu ya. Ini kita gambaran umum dulu deh, Pastor Fabi dan juga Pak Ustadz Mako. Ini kondisi Indonesia sekarang nih secara temperatur ya. Kita ngomong tentang faktornya banyak. Betul. Faktor kejadian di luar negeri maupun internal kita yang berdampak kepada internal. Tahun depan tahun politik juga ada yang bilang bakal banyak suasana gimana. Ya. Dari angka 1 sampai 10 sepanas apa Indonesia sekarang? Pastor Fabi atau Pak Ustadz dulu deh. Pastor Fabi dong. Pastor Pastor Fabi. Fabi. Boleh Yang- berikan yang ke mikrofon muda Pastor. ya. Iya. Dari angka aja. Kita Jadi, sedang baik-baik saja atau kita tidak harus sih? memilahkan ya di kalau di atas, di elit mungkin 10 kali ya. Oh, Tapi kalau oke. di bawah sih saya merasa ya, ya 2 lah begitu Oh, ya. adem ayem. Adem aja. Oke. Jadi tingkat atas aja yang Elit bermasalah. politik Itu. sedang memanas, harusnya di bawah di angka 2 nih. Menurut Pastor Marco setuju atau punya pandangan berbeda? Pastor Mako sejak kapan nih Pak? Pastor Mako dan Ustadz Fabi. Dia mah politikus, dia mah politikus ya enggak? Saya kan Tolong ada. iya iya. Bagian tadi jangan dipotong ya. Jangan jadi TikTok ya. Saya belum siap. Ustadz Marco punya pandangan berbeda atau Berbeda dong. berbeda? Begini ya, sebenarnya anak-anak muda itu nggak begitu peduli sama pemilu Pak. Wah, serius nih Pak Ustadz. Yang peduli kan angkatannya Romo. Jadi kami Yang enjoy post-power saja syndrome sebenarnya. gitu ya. Enjoy saja loh angkatan kita. Oh ya? Wallace. Woles banget sih enggak. Cuman kita tuh memandang bahwa alhamdulillah ya ada pemilu, jadi kita bisa ikutan rame-rame. Ngerasain. Oh gitu. Jadi ada ajang nih Iya untuk dong. berpartisipasi. Untuk mengeksploitasi hasil karya-karya kalian itu. Tapi setuju loh kalau dilihat di beberapa ranah sosial media sekarang ya, yang heboh kan ya angkatan kita dan di atas kita ya. Anak-anak muda cenderung santai ya. Santai. Tak kalaupun ada kayaknya nggak banyak yang mungkin yang punya concern sendiri Ya, aja. Nunggu diundang. Kalau ada acara konsernya berani nggak ngundang iya, yang iya. agak rame gitu. Iya. Oh iya. Oh. Tapi ternyata yang justru memanas adalah yang tingkat usianya dari menengah ke atas nih kalau Iya. menurut Ustadz Mako gitu ya. Ya Padahal pemilu sekarang 60% nanti pemilihnya pemilih baru. pemilihnya pemilih muda. Aduh. Yang ribut tuh malah barudaknya Om Steve.
Iya, Omsep and Gang gitu ya. Iya, nih grup WhatsApp Omsef aku mulai khawatir. Coba disortir Omsef. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada Andrea, ada Hendy, gitu. Iya. Kayaknya cuek aja, malah ngurusin ospeknya mereka. Ya, pusing katanya mau Pemilih urusan baru kuliah dan juga lain-lain. Oke. Padahal mereka udah punya hak untuk memilih. Ini yang mau kita obrolin nih, pemirsa sekalian Rumah Noni ya. Kita mau ngobrol tentang sesuatu yang memang seringkali ini dijadikan, nah, salah satu alat untuk berpolitik atau alat untuk memecah belah. Ya namanya Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Betul, Itu sudah berjalan sejak zaman dahulu kala. Tapi sekarang ini agak memang mulai agak kita khawatirkan dengan adanya media sosial, dengan adanya juga komentar-komentar yang hit and run ya soalnya Hit and istilahnya ya. Itu kan juga memecah, kalau kita bacanya cuman sekilas aja, kita nggak punya hati dan pemikiran yang dingin, bahkan kita bisa ikut terhasut nih bahayanya gitu. Nah, ini akhirnya kalau kita ngomong sekarang nih ya, Pastor dan Pak Ustadz ya. Kita ngomong tentang pintu masuk untuk bisa memecah itu banyak. Dari pintu politik bisa, bahkan yang Indonesia menurut pandangan saya pribadi paling gampang tuh digoyang isu agama. Paling gampang. Paling gampang. Udah kemarin udah rame di Bitung. Iya. Ada kejadian di Bitung. Kemudian di beberapa tempat lainnya, dan isu-isu agama ini selalu jadi seksi pada akhirnya untuk memecah belah. Nah, setuju nggak sih bahwa agama yang seharusnya membuat manusia damai sekarang itu berpotensi malah untuk memecah belah manusia itu sendiri, Pak Ustadz? Romo dulu. Oh, boleh. Romo dulu. Oh, Pak Pastor Fabi. Saya punya pikiran bahwa memang politik tidak bisa dipisahkan dengan agama ya. Oke. Di mana-mana ya. Negara maju kayak Amerika saja selalu bermain dengan agama loh, ya. Iya, betul. Dan bagaimana ketika orang punya keyakinan pilihannya itu seperti juga dia punya keyakinan dengan agamanya. Jadi tidak bisa lah, susah itu. Bahkan pengangkatan presiden on Bible kan di Amerika pun itu sama di sini juga Betul, begitu betul, kan. betul. Jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dan itu paling empuk, paling crispy, paling orang tertarik kalau yang disuguhkan tuh atas nama agama. Iya. Agama apa saja ya. Iya. Dimanapun ini ya kita dimanapun ngomong. begitu. Jadi kalau misalnya apakah bisa dipisahkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ibarat nasi sama sambal wajib ada berarti Iya. gitu ya Pak. Gitu Iya. Karena ada Pak Ustadz, biasa kita ngomong saksang Pak Ustadz. Tapi karena ada Pak Ustadz, kita mundur, kita ganti jadi ayam goreng. Betul, sama sambal. Tolong saling ingetin kita ya. saling Takutnya ingat. gue kebablas. Saya sapi ya. Iya, seinya sapi Pak Ustadz. Kita harus menahan diri, Not. Iya. Gak enak ada Pak Ustadz. Aduh. Oke, berarti tidak bisa dipisahkan negara dan agama. Pak Ustadz sepakat atau punya pandangan apa nih? Gini ya. Agama itu menginspirasi politik agar mereka tidak keluar dari rel kebaikan. Karena orang kalau sudah berada pada situasi politik yang mengharuskan dia untuk bertempur dengan orang lain, maka biasanya dia akan lupa bahwa semua orang itu bersaudara, semua orang itu adalah lahir dari rahim ibu Hawa, bukan dari Pithecanthropus erectus paleojapanicus dan lain sebagainya. Apalagi Brontosaurus ya. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi harus punya pemahaman itu dulu Pak Ustadz ya, bahwa kita pada dasarnya bersaudara, satu. Ini manusia ciptaan Tuhannya sama gitu ya. Iya. Terus lantas kenapa sekarang dan bahkan beberapa tahun terakhir kita nggak hanya menyebut politik mungkin ya Pak Ustadz ya, tapi kenapa agama pada akhirnya banyak kita lihat malah jadi kendaraan untuk memecah belah at the end gitu, sayangnya. Orang itu mau mati karena adanya ideologi ya, dan ideologi yang paling jadul itu adalah ideologi agama, Pak. Oke, sepakat. Jadi Anda kalau mendukung ini Anda masuk surga, kalau tidak Anda masuk neraka dan sebagainya. Padahal kita sedang milih pemimpin saja. Betul. Pas sudah kepilih pun para calon itu jadi satu. Iya kan? Betul. Setelah itu juga milik semua orang. Terus ketika ada namanya reses gitu ya,
mereka juga turun ke bawah, kami ini milik semua dan Iya, sebagainya iya, gitu. iya. Tapi memang betul itu kadang juga kunjungan dilakukan ke gereja, ke vihara, ke pura misalkan ya, untuk meminta dukungan suara juga pada saat masa-masa kampanye gitu ya. Dan tapi ini betul Son, ini kayak pedang bermata dua gitu ya. Ngomongin agama bisa kalau dipakainya baik hasilnya pasti baik. Tapi kalau dipakainya buruk ini hasilnya Iya. aduh, tapi Sepakat itu kita. ya, ini ada satu kata yang tadi Sony bilang banyak orang yang menunggangi agama untuk memecah belah gitu. Ada satu kata yang memang sampai saat ini tuh paling gampang banget, bahkan anak kecil pun juga dilontarkan gitu sama mereka. Ya, KAFIR. Oh. In English. Kafirun. Kafir. Ini bahaya ini ya. Iya. Kalau orang melihat di KBBI Son, biasa lu kan KBBI Cek ya, ya. kan. Ya coba cek KBBI dulu Oke. nih. Tapi sekali lagi umat ya, kita di sini diskusi sehat. Betul. Karena supaya tidak terkesan khususnya mungkin umat Katolik ini meminta afirmasi bahwa kami bukan kafir, bukan itu. Bukan. Tapi kita mencoba memahami bersama-sama, karena yang gua dengar juga pada akhirnya kita adalah kafir untuk orang agama lain. Nah. Dalam artian konteksnya adalah semua pemeluk agama pasti akan mengamini yang dia yakini adalah benar untuk dirinya. Tapi koma tidak harus mengatakan yang lain salah gitu, tidak harus. Makanya kita harus bisa memilah. Kita sedang bicara dalam konteks keagamaan atau konteks kebangsaan atau konteks kemanusiaan. Kalau di konteks keagamaan semua punya wilayah, kalau kami sebutnya tauhidnya masing-masing, atau hal yang sangat menjadi dasar, dan itu tidak bisa tidak, itu adalah hal yang paling prinsipil. Nah, daripada kita ngomongin hal yang sangat prinsipil yang sudah tidak mungkin untuk diskusikan, masih banyak hal lain, Pak. Betul. Masih banyak anak-anak terlantar. Oh, itu iklan, itu iklan. Oh, maaf Mo. Iklan 90. Maaf Mo. Dia minta maaf apa ngomong. Bahkan Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebelum masuk ke fase janda, istri juga ini udah enggak. Sebelum ke janda. Tapi setelah melihat kelakuan Mbak Maya, Dea, Krisan ya, Pastor Fabi tadi senyum-senyum. Untung gua nggak punya anak. Saya tidak menyesal. Liar, rencana mau nggak produk mah. Oke, jadi artinya kembali lagi nih Pak Ustadz dan Pastor ya. Kalau satu konteks kata ini kan kita mungkin tidak usah panjang-panjang, tapi tadi saya sudah menangkap maknanya. Membahas kafir di konteks yang mana itu akan jadi tepat. Tapi kalau tidak pada tempatnya itu yang hati-hati. Betul. Nah, kita sudah salah kaprah dalam menggunakan ini di semua bidang kehidupan kita. Bisa jadi. Menurut Pastor? Ya naturalis sebetulnya juga ya, bahwa memang ada istilahnya the other ya, orang lain dan saya gitu ya. Aku, mereka, itu tuh common sense. Tapi ketika diterapkan yang menyangkut tadi Pak Ustadz bilang ideologi, gitu, atau agama, nah itu kalau namanya perbedaan dalam artian aku engkau itu harus ada ya, yang lain atau lian gitu ya, itu tetap akan ada dalam hidup kita ya. Sepakat. Sehingga kalau yang berbeda tadi misalkan beda agama, maka Son kamu kafir gitu ya. Waduh. Ya, misalnya ya, berarti kan beda dengan saya. Emang gitu beda ya. juga sih kebetulan. Jadi begitu pastor bilang kafir, lu agak aduh. Iya juga sih, kan Iya emang juga. beda. Saya Protestan. Saya Katolik, dia Protestan, Pak Ustadz, ya. Wah, Ya, hari ini kita berdua minoritas. Martin Luther. Iya, barudak Martin Luther. Tapi hati-hati Pak Ustadz, hari ini ada pastor, ada air. Iya, saya udah berkali-kali ngeles. Tenang aja, pastor masih butuh air, saya kan langsung, Pak. Oh iya. Asal bisa ngikutin kata-kata Pak Ustadz ya. Iya juga, cuma harus salaman ini. Enggak, tapi sebenarnya enggak kayak gitu loh. Sama seperti di Katolik, tidak sesederhana itu orang untuk masuk jadi agama tertentu itu enggak kayak gitu. Oh ya Pak. Kalau di Islam, syahadat itu bukan hanya ucapan lisan, Betul. tapi keyakinan di dalam Niat. hati, terus lisannya mengucapkan dan juga perbuatannya. Ya. Kalau nggak sholat ya sama aja sama Pak. aja, bohong 5 ya. waktu bos. 5 waktu. Berat toh. Betul. Kalau pastor berapa waktu? Ada jam-jam doanya nggak? Iya. Kalau secara tradisi kami 7 loh, mereka 5 7. ya. 7. Iya. Iya. Tapi karena manusiawi lah jadi 3 lah.
Iya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Doanya doa makan. Wah, Ya, nanti kena ini pagi Bu. siang malam kan jadi 3 ya. Harusnya tuh 7 loh ya kami. Iya. Oke, balik lagi berarti tadi tentang konteks itu. Pastor Fabi tadi udah menyampaikan bahwa memang harus berhati-hati. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri, kita sudah salah kaprah menggunakan kata tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mungkin? Bukan salah kaprah sih. Masalah aja. Belum Emang kaprah salah. ya. Gak usah pakai kaprah lagi. Udah Son. salah ini, udah salah konteksnya ini ya. Itu jadi harus pas. Orang itu segala sesuatu itu lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau di dalam Islam itu cara berdakwah juga begitu. Lihat dulu bil hikmah, bil mau'izatil hasanah. Terus juga ada kalau berdebat juga harus berdebat yang baik. Harus bisa menyesuaikan. Kita menyampaikan kebenaran, lihat dulu orangnya. Iya. Anak SD dikasih pelajaran Kuliahan. kasihan gitu, Iya. harus pas dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia ada para wali songo dulu tuh makanya ada fikih hikmah. Nah, fikih hikmah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang fikih murni itu untuk orang-orang yang sudah memahami oke. benar-benar gitu. Jadi misalkan aturan-aturan yang sudah pasti dan lain sebagainya gitu, kalau ketemu dengan sistem yang ada di masyarakat di luar itu kemudian kita bisa fleksibel. Oke. Gitu. Fleksibel bukan berarti merubah kaidah utamanya ya, tapi memang melihat. Makanya waktu itu wayang jadi media masuk para wali untuk menyebarkan Iya, agama. gitu. Wayang yang populer di masyarakat Jawa. Dan wayang itu kan bentuknya manusia dan lain sebagainya gitu. Dan itu kalau kaku-kakuan mah nggak bisa Pak. Beragama. Benturan. Nah, kalau ini kan adalah tadi sebutin wayang adalah media untuk pewartaan dan lain sebagainya, dan wujudnya tanda kutip manusia, jadi lebih mudah, lebih dekat diterima gitu ya. Tapi kalau pandangan Pak Ustadz nih tentang gereja Katolik yang juga buat sebagian orang non Katolik nih di luar sana melihat Katolik tuh katanya wah nyembah patung nih gereja nih katanya nih. Pak Ustadz sebagai pemuka agama di Agama Islam. melihat umat Katolik seperti apa sih? Makanya perlu namanya li ta'arofu kalau di dalam Islam itu. Li ta'aruf itu saling mengenal. Saling mengenal. Oh, saya taunya ta'aruf yang kalau mau nikah, Pak. Iya. Maklum MC Li wedding, Pak. ta'arufu. Kalau MC wedding harus tahu, Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya gitu. Jadi kita itu harus bersatu padu, tidak boleh terpecah belah. Itu perintah dari Sang Pencipta. Jadi diperintahkan kepada kita untuk bersatu padu bihablillahi jami'au wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Itu sebenarnya itu salah satu prinsip. Kemudian kita harus mengedepankan hidup yang rukun, menjadi manfaat bagi siapapun, dan agama itu turun bukan untuk berperang, menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Tapi tadi itu orang-orang yang punya modus-modus kekuasaan, love, cinta juga termasuk ya? Iya dong. Kan kita masalah pertama kita tuh gara-gara cinta, Pak. Iya sih. Iya benar. Ya paham kan? Benar. Kenapa kita turun ke muka bumi ini? Karena laki-laki takut sama perempuan. Kan karena Iya. Nabi Adam itu manut ke ayangnya. Iya, betul. Tapi Benar. kalau dirunut dari atas, Iya. sama ceritanya ya, Pastor ya? Iya, memang Sama betul. ceritanya ya, Pastor. Iya, itu kan yang menarik dari Samawi ini ya. Dari dan sayangnya banyak sekali dalam tanda kutip benturan-benturan ini yang menyingsingnya itu ya umat, kalau kita ngomongin di hampir semua negara ya, Kristen, Islam atau Katolik gitu ya. Ini yang jadi sarapan orang-orang yang ingin memecah belah, pintu masuknya situ. Karena ada kesamaan di dalamnya, Betul. tapi dicari perbedaannya juga yang paling mendasar gitu. Ya. Nah, untuk kita tadi mungkin melanjutkan pertanyaan ini Pak Ustadz dan Pastor Fabi juga, perlu nggak sih kita sejauh mana kita harus memahami pemeluk agama lain? Di satu sisi kita harus sangat memahami apa yang kita anut. Nah, sejauh mana pada akhirnya ini akan mengarah kepada toleransi nih. Toleransi itu kan membiarkan, mempersilakan gitu, atau memberi
tempat Memberi gitu untuk ruang, orang ya. lain, memberi ruang. Nah, sejauh mana sih kita harus bisa memahami apa yang orang lain yakini atau anut? Di saat yang sama kita juga harus sangat memahami apa yang kita peluk gitu agama. Pastor Fabi, menurut Pastor gimana? Perlu sejauh itu kah? Dia membuat pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Dia lebih cerdas daripada yang ditanya. Jadi hari ini Romo Fabi merasa dijebak ya. Merasa dijebak ya. Iya. Hanya tinggal buka pertanyaan itu benar salah, sedang benar gitu. Soalnya banyak orang pada akhirnya gini loh. Kalau diskusi tapi kita belum tahu kita belum tahu apa yang dia tahu, jadi jatuhnya akan debat kusir. Karena kita dengan keyakinan kita tidak mencoba masuk apa yang mereka yakinin. Kita tidak bukan memperdalam ya, tapi kita tidak mengetahui itu gitu. Nah, sejauh mana kita paham bahwa misalkan umat Katolik mah Tritunggal tuh maksudnya ini. Jadi buat apa saya perdebatkan saat umat Katolik meyakini itu? Saya masuknya dari mana? Nah, sejauh mana kita harus bertoleran bahwa masing-masing agama itu sudah mereka itu seperti ini. Apakah harus mendalam sekali atau cukup yang permukaan-permukaannya aja gitu? Ya, keberbedaan itu kan kalau istilah Muslim itu apa? Itu sudah sunatullah apa istilahnya? Sunatullah. Ya, artinya realitas yang harus kita terima. Ya. Dan kita manusia sebagai penciptaannya jangan berikhtiar untuk melawan niat ciptaan pencipta itu kan. Ya kita harus nurut saja begitu. Ikhtiar untuk menyamakan bahwa kamu harus seselera dengan saya. Wah, itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kamu harus sepikiran dengan saya atau harus sekeyakinan, nggak mungkin. Tadi kalau misalnya memisahkannya taruhlah Muslim dengan Katolik, udah jelas ya. Katolik dalam Katolik saja udah banyak beda-beda. Iya, jangan dikira tidak sama. Bahasan lain lagi. Sama. Saya juga. Bahasan lain lagi. Mungkin juga di Muslim itu sendiri berbeda-beda. Begitu kan ya. Dan Sony juga sama. Beda-beda juga. Asalnya satu sebenarnya. Jadi sang pencipta itu memberikan kepada kita singkong. Nah, yang ceritanya nih, yang ciptaannya kan singkong. Terus wujudnya jadi keripik jadi combros miso, itu ya Romo gitu. Sukanya yang mana? Beda-beda dong, tergantung selera. Kecuali singkong jadinya apel, aneh dong. Ini diolahnya gimana bisa jadi apel? Bahannya singkong. Tadi Ustadz Mako sempat ngomong bahwa dulu Sony juga sempat ngomong bahwa dulu juga penyebaran agama Islam banyak lewat wayang dan lain sebagainya. Pastor Fabi mau cerita dikit tentang patung nggak nih di gereja Katolik nih? Kan kalau patung kagak bisa dimain-mainin juga. Ini ngejar patung terus ya. Ya patung nih nggak bisa dimain-mainin kalau di gereja Katolik kan, cuman di pajang simpen dilupain ibaratnya gitu kan. Mungkin kalimat yang harus dikoreksi adalah orang Katolik tidak menyembah patung, dan tidak ada kalimat itu ya. Orang Katolik tidak pernah. Bukan patung yang disembah, tapi yang dipatungkan mungkin. Itu pun ada gradasi ya. Ada menyembah atau menghormati. Santa Maria saja, Siti Mariam ya, yang suci itu pun kita tidak istilah tidak menyembah. Tidak. Kita menghormati loh gitu ya. Hanya mungkin dalam bahasa Indonesia karena sudah terjemahan bahasa Latin ya. Tidak memakai kata itu, disamakan saja. Jadi untuk santo-santa, malaikat gitu ya, disamakan dengan Allah, menyembah gitu. Itu ada gradasi. Kalau yang dipantukan itu misalnya Yesus saja ya, karena kita bertanya itu putra Allah kalau dalam pemikiran kami gitu ya. Pertanyaannya, iyakah kamu menyembah gitu? Kami menghormati gitu, karena ada yang harus disembah itu adalah Allah yang ilahi gitu. Sang pencipta gitu. Nah, pertanyaannya secara psikologis atau kalau secara filosofis, manusia itu butuh simbol loh gitu ya. Manusia itu butuh media loh gitu. Tidak ada manusia yang tidak berpikir secara metaforik begitu ya. Selalu thinkingnya tuh as if ya. Ini tuh seperti apa sih begitu ya. Berdasarkan ini mengarah kemana gitu. Tidak bisa langsung begitu. Itu kayak misalkan kita berdoa dengan ada media lilin, kita lebih khusyuk. Misalnya dan itu psikologis dan tidak menyembah lilinnya tidak. Nyembah patung tidak. Emang yakin Romo Sony nyembah patung?
Sony jagain lilin, saya ngider. Iya. Cuma di hari Kamis kok, cuma di hari Kamis. Itu babi ngepet benernya. Kita mah harus nyari kerjaan sampingan. Tapi mohon maaf, kita bukan babi dugong ngepet. Apalah artinya gaji seorang penyiar dan tukang ayam gitu kan. Jadi ya itulah. Itu kalau itu masuk jadi kafaro tadi. Wah, apa nih? Jadi kalau kafir itu artinya orang itu tertutup. Tertutup, tersembunyi gitu. Sebenarnya itu bahasa lama. Jadi saya yakin bukan hanya di Islam ada bahasa itu. Teman-teman Katolik juga memandang kami mungkin juga kafir. Iya, kita kafir untuk orang lain. Memandang orang lain itu berbeda dengan tidak menyembah Allah dan tidak menganggap Rasulullah SAW sebagai nabi, ya tentu saja kami juga akan menganggap seperti itu. Tetapi ada tapinya nih. Apakah kemudian Sang Maha Pencipta itu menciptakan perbedaan itu supaya kita gelut atau gimana? Kan enggak. Nah, gitu. Ini banyak disalah kaprahkan, apalagi sekarang juga ucapan itu suka jadi sebuah hinaan barangkali. Lu dasar. Kalau orang itu misalkan dia mau merasa nyaman dengan konsep penyembahannya masing-masing, udah deh, jangan ribut-ribut. Orang udah punya caranya masing-masing. Iya. Kalau kita mau itu, kita harusnya makanya li ta'aruf itu kenali saudaramu itu bisa tersinggung kalau dia seperti apa. Makanya di Islam dilarang, Pak, mengolok-olok sesembahan umat lain itu dilarang. Oh, dilarang. Dilarang. Ada hukumnya tuh, Pak. Ada jelas itu Al-Qur'an itu. Itu bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu keputusan beliau gitu terkait tentang gereja yang di Sinai itu beliau mengatakan bahwa dilarang menyakiti saudaranya yang berbeda keyakinan. Itu terkhusus untuk bahkan umat-umat Nasrani. Gitu. Terus kafir sendiri ya tidak bisa dipandang pure sebagai orang yang tidak bertuhan gitu. Itu ada dua jenis ya. Oh, ada dua jenis. Ada dua jenis nih menurut yang satunya misalkan kita masih percaya Tuhan. Terus masih percaya Tuhan, masih percaya adanya hari pembalasan, adanya kiamat. Apa tuh kalau akhirat misalnya, akhirat dan lain sebagainya. Di teman-teman kan percaya. Percaya. Nah, terus ada lagi kelompok selanjutnya. Ya udah nggak ada itu semua. Let's say kelompok yang ateis lah misalkan, ataupun juga yang agnostik ada lain-lain. Kan beda Fir'aun. Grupnya Fir'aun gitu misalkan dengan grupnya Nabi Musa gitu. Iya. Sangat beda, Pak. Lo tim mana? Tim Fir'aun. Pur berapa, Son? Pur berapa? Kan harus disesuaikan. Kalau di zaman sekarang Fir'aunnya siapa, seperti apa polanya. Jangan sampai kita jadi seperti perilaku Fir'aun itu. Ketika jadi pemimpin, jadi penguasa, terus kayak Fir'aun itu. Anak-anak muda tuh biasanya kalau udah berkuasa lupa tuh. Lupa. Masih lupa ngasih berapi-api. kolektor. Udah main-main aja kemana-mana. Kita yang suruh doa-doa ya. Kita suruh doa-doa. Gak tahu diri mereka. Gak tahu diri katanya. Saya tertarik sama omongan Ustadz Mako tadi bilang bahwa yang ada ajaran maksudnya di agama Islam bahwa memang harus saling mengenal bahkan gitu, ataupun juga tahu dulu nih lawan bicara agamanya gimana, dia agamanya barangkali mengajarkan seperti apa. Pak, itu membunuh satu nyawa yang dia tidak hak untuk dibunuh, itu dosanya seperti Anda membunuh seluruh umat manusia. Menyelamatkan satu nyawa juga begitu, Anda mendapatkan pahala seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Terus Anda yang diam di dalam masjid dan lain sebagainya, sementara ada orang kelaparan, itu pahalanya lebih besar orang yang ngasih makan ke orang yang kelaparan itu. Dia pahalanya lebih bagus daripada membangun 1000 masjid. Waduh, kayak gitu. Padahal kalau sekarang kayaknya kebalik nih, banyak kan membangun masjid di mana-mana nih. Makanya masjid orang lapar dihantepin ya. Kan begitu. Iya. Nah di situ, padahal kita nggak ngajar model gitu ya, Pak. Itu. Tapi ternyata lucu, Son, banyak orang di luar sana yang mungkin nggak mau belajar agama lain nih. Dalam artian agama gue mah ini.
kalau belajar agama lain, aduh, masa nanti saya kebawa lagi. Iya. Sedangkan tadi ya Pastor Fabi betul nggak bahwa Pak Ustadz sempat bilang bahwa kita tuh harus kenal orang lain, lingkungan lain seperti apa. Ini sebagai contoh, kalau nggak salah dulu pernah ada pastor yang ditugaskan ataupun juga dikirim untuk belajar di Mesir atau di mana untuk belajar Arab. Oh iya, itu pinter banget tuh bahasa Arabnya. Itu ya Monsinyur Tri bukan? Ya, antara lain. Antara lain Monsinyur Tri di Keuskupan Purwokerto. Ya, dan kami punya Institut Agama Islam di Roma ya. Oh, ada juga. Iya, berarti memang sungguh-sungguh kami mempelajari Islamisme atau teologi Islam atau apa saja istilahnya gitu. Jadi kami ingin tahu gitu. Oh, hanya Islam saja atau agama lain pun ada? Yang itu Institut Islam berarti Islam saja. Oke. Kan ada oke. jurusan perbandingan agama juga di UIN. Iya, betul. Oh, ada di UIN tuh ada. Tapi bahasannya kan perbandingan agama, bukan untuk tujuannya adalah untuk benar salahnya. Ini ternyata agama lain itu seperti ini, seperti mengenal. untuk mengerti kenapa saudara kita yang memeluk agama ini seperti itu, gitu kan? Kenapa Romo itu selibat, misalkan Ya. gitu ya. Tidak menikah. Salah sendiri, rugi gitu ya. Gimana gak tahu alasannya, belum dibilang alasannya gitu loh. Pengen denger dari Pak Ustadz lah. Gok gitu. Ya apa kan? Sok Pak Ustadz ngomong apa alasannya gitu. Kan cuman Iya. itu baru satu loh. Ini jokes antar pemuka agama yang sering saya dengar ini. Iya benar. Tapi udah gitu teh agak dark ini. Agak hitam ini ya Pak Pendeta, bercandaannya. saya juga sering ngobrol-obrolan seperti ini. Gitu. Tapi itulah saat kita sudah se-open itu, kita sudah mengerti itu bahwa lingkungan kita berbeda dan kita menerima perbedaan itu, hal-hal tadi buat kita jadi sesuatu yang membuat kita tertawa bersama, bukan hal yang malah menyakiti gitu. Iya, Tapi betul. bukan berarti untuk menghujat. Tapi kita bersepakat bahwa kita sudah sesantai Saya itu. itu sangat menghormati ya. Ada orang manusia, dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Sampai melepaskan cintanya, itu kan luar biasa. Hanya mencintai Tuhan Tuhan. saja. Coba bro, Itu another level untuk tidak semua orang tidak bisa semua punya orang bisa begitu. kemampuan Yang itu. jadi biar Benar Pak Ustadz, benar itu. Benar bisa nih Pak Ustadz. di atas angin. Pak Ustadz balas satu cik atau 100 gitu. itu sudah kita selesaikan di awal. Benar. Tapi kalau dilihat berkaca dari agamanya Pak Ustadz sendiri nih, menurut Pak Ustadz ya, kalau tadi kita ngomongin secara general dan juga secara happy aja kita nggak ada masalah. Cuma kan di masyarakat nih gampang banget gitu ya, kepanasan, kebakaran jenggot dan lain sebagainya. Menurut Pastor Fabi dan juga Pak Ustadz Mako, kira-kira kekurangan yang sampai saat ini masih terjadi dari masing-masing baik gereja ataupun juga Pendidikan. adalah pendidikan. Kalau Pastor Fabi pendidikan emang kenapa? Ya, artinya bahwa kalau semua orang belajar gitu ya, tetapi misalnya mempelajari, mengenal, memahami agama lain gitu ya, bukan untuk supaya mengatakan jelek, bukan. Tapi saya ingin tahu tadi apa istilahnya silaturahmi atau apa tadi kenal begitu kan, antara kan itu ya. Ta'aruf. Tapi karena tadi kebodohanlah sebenarnya membuat konflik yang ada di kita ini, kebodohan gitu. Oke, ketidaktahuan Kebodohan itu tapi karena sok tahu. dibodohkan, ya? Ketidaktahuan tapi sok tahu Ya, dan dijadikan bahan untuk menyerang Ya, gitu. dan dia mengikuti orang yang punya niat apa buruk ya untuk menjadi politisir atau apa saja gitu ya. Iya. Dibodoh-bodohi gitu ya. Oh, jadi tetap pendidikan basicnya. Pendidikan. Kalau saya ya, karena saya memang kebetulan orang di Iya. kampus ya. Oxford tadi. Jadi saya melihatnya tuh bener, kayaknya masalahnya semua tuh bukan kemiskinan, bukan apa, Pendidikan. karena kebodohan gitu. Kalau mereka tahu misalnya tahu semua orang kayak Pak Ustadz, wah udahlah Damai dunia nih, lah guys. dunia Iya, ini iya, gitu loh ya. iya, Oke, kita cloning aja Pak Ustadz Mako sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, Pak Ustadz udah punya anak berapa? Yuk tambahin lagi. Nah, Bisa yuk. 26 aja gitu. oh, kalau di pesantren tuh cloningnya banyak. Oh, cloningnya banyak. Kan sen itu bisa membelah diri. Iya. Sen itu bisa membelah diri. Wali itu bisa ada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya. Nah, guru itu juga bisa menciptakan orang-orang yang hampir sama dengannya Dirinya, di ya. banyak tempat. Betul. Mudah-mudahan. Itu ilmunya orang sekarang itu. Oh gitu. Iya. Ilmunya orang sekarang. Jadi cloningnya dengan cara itu ya. Iya, jadi kalau dibilang pendidikan, iya, di Islam itu ada al ilmu nuron.
ilmu adalah cahaya. Oke. Jadi cahaya yang bagaimana? Yang dengan ilmu tersebut maka hatimu akan menjadi terang sehingga engkau akan menjadi lebih lembut dan lain sebagainya. Kasih sayang dan lain sebagainya itu menjadi hal yang ada dalam hatimu, dalam gerakanmu, dalam pikiranmu gitu. Ada yang disebut ciri-ciri wali itu salah satunya ketika Allah sudah menjadi tatapan matamu, menjadi gerak tanganmu. Tuh, kayak lagunya itu ya. Ebit GAD atau coba nih. Yang judulnya itu loh. Apa? Satu. Oh, satu dewa. Dewa. Kau tiada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Itu keren itu lagu dewa yang itu tuh. Dan intinya menurut saya pada akhirnya carilah guru yang benar. Ini rame Jangan sampai saat mengatakan tadi saya setuju banget tuh Pak Ustadz bahwa guru ini akan menciptakan murid-murid yang pasti akan ilmunya akan turun sefrekuensi minimal atau kloningan dirinya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mencari ke siapa kita mencari ilmu apapun itu termasuk ilmu agama. Nah balik lagi ke sini nih Pastor dan Pak Ustadz, sejauh mana sih pentingnya dialog umat beragama? Kalau sekarang kita lihat TikTok, Gusti capek lihat diskusinya itu. Bukan Kamu pasti sebel dengan Ustadz Nandang. Aku nggak mau nyebut nama. Jangan digiring ke sana Pak Ustadz. Emang kenapa Pak Ustadz? Gue goreng aja. Gue goreng sekalian. Emang ada apa Pak Ustadz? Aku tuh kalau ngeliatin, waduh senangnya gelut gini anak-anak sekarang. Pak Ustadz, dari agama Katolik Protestan juga ada yang membikin tembok itu gue bener lu salah itu banyak. Betul. Nah artinya sekarang sosial media ini sudah melelahkan untuk orang-orang yang maksudnya ingin belajar mencari pendidikannya. Sayangnya ketemunya bagian yang gitu-gitu. Saya pun sebenarnya saya terus terang saya memfollow baik itu yang cukup keras, yang sedang, yang lembut saya follow. Betul. Jadi Rata-rata yang Katolik tapi betul. Katolik kok keren apalagi. Bahkan tidak saya sanggah. Betul kata Nah, saya. tapi sekarang kan karena orang sangat ingin mencari ilmu, kemudian media yang paling mudah didapatkan adalah sosial media. Tapi kadang filternya ini sulit sekali gitu. Gini bro, sorry ya, aku potong. Orang itu akan ketemu dengan antitesanya. Oke. Kalau ente pendekar, ente pasti akan ketemu pendekar lain. Iya. Oke. Kalau ente ahli debat di medsos, pasti juga ketemu oleh Betul, ahli debat yang lain. betul. Ya itu yang rame di komen. Nah, begitu. Kami kita nggak pernah debat-debat begitu. Kami ini ngopi ya bareng kalau ya. disebut ya nahnu ashabul haq, kami ini Apa tuh artinya? pembawa kebenaran sejati Pembawa Pak. kedamaian. Dan kami tidak seperti itu. Kami nyaman-nyaman saja. Mereka lagi ribut di sosmed, Pak Ustadz sama Romo Fabi lagi ngopi. Ya kan? Tapi Pastor Pak Ustadz sadar nggak mungkin di satu titik saat kita yang santai ini punya pemikiran seperti itu, di sini semakin liar. Apakah perlu kita ikut masuk juga dan sudah Selesai. capek Tahan, bro gitu. Bapak-bapak. Kan kalau Sabar. khawatirnya saat kita menyatakan diri kita Mawoles, tapi kita tidak melakukan sesuatu untuk mencegah penyebaran yang ekstrim ini. Ekstrim itu semuanya ya. Kita tidak bicara satu golongan, semuanya. Bukannya itu malah berarti kita di satu sisi membiarkan ini terjadi karena kita tidak berusaha untuk mencegah itu tidak terjadi. Pak Nanti Ustadz. kita dicapnya omong doang. Iya, gitu atau main kan. aman. Main Ya. aman. Gimana menurut Pak Ustadz dan Pastor Fabi ini Ya kalau harus itu apa? kan cari popularitas ya pasti ya enggak. Cari sensasi toh. Iya. Apa istilahnya supaya banyak yang mensubscribe itu kayak oke. begitu ya enggak. Maka cari Pansos. Pansos, panjat sosial. Panjat sosial. Misalnya gitu kan. Itu kan berarti kebutuhan yang mungkin sifatnya ekonomi. Semakin Bisa jadi sensasi, ekonomi, ya. semakin apa tadi Rame. ada rival itu, wah semakin heboh. Semakin viral begitu. Tujuannya kan itu, bukan mencari kebenaran, mencari kedamaian. Bukan itu yang dicari. Oke, dan supaya itu menarik, dikeluarkanlah statement-statement yang Kayak tajam, gitu. yang menyerang, sifatnya seperti Coba aja itu. dalam keluarga dengan istri, Son. Coba pasea terus kayak begitu. Oh jangan Wah. Iya toh. Sudahlah. Iya. Yang paling aman hidupnya kalau udah ngomongin istri adalah Romo Fabi.
Pak Ustadz juga nggak mau komen. Dia nggak aman. Tepuk Pak Ustadz juga biasa khotbah ceramah di masjid. Begitu ngomongin istri mah, diem. Gimana? Masalah pertama di dunia ini kan Wanita. ketika Sing pengen ada buah kuldi, Pak. Iya, saya. Adam aja nggak bisa. Bukan Lawan. begitu. Ketika setan menggoda Adam, Adam menang melawan setan. Iya. Betul. Tapi ketika setan menggoda Hawa, Iya. Hawa kalah. Tapi bahwa Hawa menggoda Adam? Adam, Adam kalah. iya berarti setan dengan Perempuan. wanita kuat mana, ayo. Lebih jahat, lebih mengerikan wanita. Iya juga Apa-apa. laki-laki Hati-hati iblis ya. lewat. Enggak itu ya. Ya. Gimana Lilit Hendy? of- Udah mau masuk OSC aja? Ya, udah dengerin wanita kan? Mending Ya, tapi masuk memang OSC. benar, mau sekarang tuh muncul aliran Lucifer gitu loh. Mau. Waduh, Oh ya, wah, serem. satanik. Serem itu. Gimana Satanik. Pak Ustadz? Jadi perempuan kan memang sehebat itu, Pastor. Ciptaannya Tuhan kepada Iya, dirinya dia lebih ubah. cerdas. Kayak Alis kan udah diciptain Tuhan. Betul. Disulam lah sama Digambar dia. ulang. Iya, betul. Saya bela deh ya. Iya. Daripada kita benjol nih. Tuh, jadi perempuan itu luar biasa tugasnya itu banyak banget ya. Kehidupan dipercayakan sama mereka. Betul. Lewat rahimnya, Iya. lahir generasi selanjutnya. Terus kemudian banyak hal lah. Madrasatul Ula kalau di dalam Islam itu madrasah pertama adalah ibunya. Dan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi dan orang yang berbuat kebaikan baik laki-laki dan perempuan, dia mendapatkan hal yang sama, kebaikan yang sama, pahala yang sama di sisi Tuhannya. Jadi maksud saya mau kalau ada yang mau dikenalin sama saya. Aduh. Kayak Tamato. Aduh. Itu di luar prediksi. Bridging-nya bagus, Pak Ustad. Plot Ujungnya twist. Plot twist. kalau ada yang mau dikenal. Gampang Pak Ustadz itu mah nanti sambil makan sei aja. Saya sapi, Saya sapi, saya sapi. Masih bisa 3 Pak. Slotnya masih Iya, 3 kosong. 1-3. Udah ada yang berdiri. Itu. Pak Ustadz, balik lagi tadi ke pertanyaan yang sama dengan Pastor Fabi. Pastor Fabi ya. Perlu kita dialog-dialog ini masuk ke ranah sosial media atau mungkin mengklarifikasi Atau melerai. gitu? Ini nggak cantik gitu debatnya kadang-kadang itu sekarang. Kalau debat yang cantik kan ada cara berdebat seperti tadi yang disebutkan, keilmuannya ada. Ini siapapun bisa ngomong Pak. Iya. Jadi Berbagai bukan ahlinya. latar belakang. Iya. Sesuatu yang diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Aduh. Kalau orang itu jurusan otomotif, terus disuruh ngobatin kanker Pak, itu nanti dikasih oli Pak. Iya. Olinya oli Iya, samping oli lagi. samping. Iya, alert itu namanya. Tapi ya itu berarti Pak Ustadz bilang kalau orang yang di ranah sosial media yang berdebat itu bisa siapa aja berarti Siapa begitu aja. ya. Jadi dikembalikan ke orangnya pintar-pintar memilih. Tidak harus ada kita tindakan mengclearkan ini, tidak usah gitu Pak Ustadz. Nah, orang-orang seperti Romo gitu memang bagusnya terjun gitu, memberikan apa ya, Edukasi. pencerahan, edukasi bahwa kalau mau nyari channel yang bener ngomongin tentang Iya, Katolik atau tentang Hindu atau tentang Buddha, tentang Islam dan sebagainya, itu channel yang orang-orang yang memang mereka kompeten di bidangnya. Jangan ngawur. Ini umat nggak jelas misalkan kokoh gitu ya. Terus bicara tentang hal-hal yang sifatnya tadi itu. Iya. Apa namanya? Yesus bertapa dulu di padang Efrata dan lain sebagainya. Terus dia ngomong tentang batu apa tuh? Batu persegi atau apa mau? Yang mana Pak Ustadz? Batu Ali, Nodi penjuru, ada. batu penjuru. Kalau penjuru. Batu Ali ini, Nodi ada. Pak Ustadz juga ada. Batu penjuru. ya. Ah, iya, sebagai batu penjuru itu Sebagai istilah batu ya. penjuru dan lain sebagainya gitu. Itu kan harus orang yang tepat Pak. Iya. Tidak Kalau bisa. nggak pendeta, pastor misalnya Iya, gitu. gitu. Nah, gimana? Kapan bikin channel? Kan harus dong. Pada akhirnya katanya Menengahi itu- masalah itu ya. Kami tuh kalau bikin channel nggak seheboh kalian hasilnya. Tapi nggak apa-apa, Nodi Nggak sama Sony menarik bisa gitu. dimaklun. Berbobot tapi tidak ada yang nonton. sayangnya itu ya banyak katanya acara-acara yang sifatnya mengedukasi atau
lebih penting Betul. daripada komersialismenya, itu malah tidak banyak ditonton sayangnya ya. Ini contohnya nih kayak channelnya Komsos Koskopan Bandung ya. Tambahin lagi dong subscribernya, ayo subscribe. yang Like, nonton, comment, share. yang nonton saya sama santri-santri. Tapi Pak Ustadz suka nonton tayangan agama lain atau ajaran agama lain sama Kan ada santri? sayanya biasanya di Iya, situ. iya. Biasanya satu, santri-santri tonton nih ya. Gitu, ya. Oke, nanti para santri juga kita dadah-dadahin dulu lagi nonton nih berarti. Dulu tuh kalau masih ingat, karena sepertinya kita seangkatan ya, di TVR itu ada mimbar agama, dulu ingat nggak? Itu tuh mengedukasi sebenarnya kan, saat masih seadem ayam itu, dulu ada mimbar agama Islam, mimbar agama Kristen, mimbar agama Hindu. Sebenarnya kan itu bisa jadi media pembelajaran. Sebetulnya. Orang, tapi itu dia, mungkin banyak karakter orang menghindari kalau beda maka gue nggak akan gue tonton gitu. Betul. Padahal semestinya itu bisa jadi pembelajaran juga. Dan yang bahaya kalau nontonnya cuma sepotong terus diaminin. Aduh, gitu. Dipotong. Gimana Pak Fabi? Komentarnya. Iya, saya mungkin ke kata dialog dulu ya, yang mungkin itu perlu kita punya rumusan. Jadi kalau saya menyetir filsuf namanya Heidegger ya, asal ngomong aja dulu ya. Heidegger tenaon gitu kan, tidak perlu pendengar juga kan, tanya. keren banget gitu. Kita taunya MacGyver. Nah, dia mengatakan begini, kebenaran itu ada atau muncul dari dialog atau dalam dialog. Jadi truth itu bukan kita ngelamun, memikirkan, mencari-cari, bukan. Oke. Dan juga bukan eksperimen saintifik, itu bukan. Oke. Dengan dialog. Nah, dalam dialog itu ada tiba-tiba ada klik gitu. Jadi ketika kita sedang mendialogkan sesuatu baru itu Maksudnya kebenarannya. Dan itu tuh berarti hasil dari Diskusi. mendengarkan dia. Saya ngomong, dia ngomong, saya juga mendengarkannya, begitu ya. Iya. Jangan diklaim yang saya katakan itu benar atau saya setuju dengan dia. Enggak. Kita sama-sama menemukan sesuatu yang baru gitu. Iya. Nah, karenanya mengapa istilah kebenaran bagi dia namanya aletheia. Aletheia itu ketersingkapan. Jadi tersingkap, jadi terkuak, gitu. terkuak ya. Itu terkuak. Itu tuh truth. Oke. Dan itu kita mau merindukan ini kan. Dari mana itu ada? Kalau kita ada dialog. Diskusinya, dialognya sehat juga. Jadi kalau Dialog bukan debat loh ya. Misalnya debat, Itu mana benar mana salah, cari argumennya. banyak orang belum bisa membedakan debat dan dialog sekarang. Bukan. Cenderungnya arahnya ke debat lagi, Iya. tidak ada ujungnya. sama istri gitu maksudnya. Bukan. Itu kalau cuma ngomongin masalah liburan kemana. Bukannya bimbingan menjelang pernikahan kalian. Ada Pak Ustadz. Mungkin butuh ilmu tambahan untuk bimbingan lain. Ada kalau dari Pak Ustadz biar ada slot ketiga. Nanti dapat ilmunya. Oke, berarti itu dia ya. Dialog ini sekarang jadi sesuatu yang diperlukan. Tapi kita harus pintar-pintar mencari mana dialog yang sehat, bukan ujungnya berdebat. Soalnya banyak sendiri memang tokoh-tokoh dari semua agama. Setuju. Itu tuh yang dialog itu kayak yang nih, kitab gua katakan gini-gini, kitab lemah gini-gini, itu yang salah gitu. Nah, mungkin katakanlah di satu sisi untuk memperkuat keimanan untuk pribadi, ini tidak untuk ke siapa-siapa, untuk pribadi mungkin satu saat perlu untuk menebalkan keimanan kita bahwa apa yang saya peluk adalah hal yang benar. Tapi ya berhentilah di sana gitu, sudah tidak untuk disebarkan lagi keluar gitu. Makanya jarang sekali kita lagi khutbah di masjid atau romo di dalam gereja sedang misa dan sebagainya, itu di live itu jarang. Oke. Disebarluaskan seperti itu. Kadang-kadang itu ada hal-hal yang sifatnya sangat individual, keagamaan komunal gitu ya, agamanya gitu ya. Ya. Itu kalau keluar terus teman-teman nanti di luar gimana gitu, kalau Karena menangkapnya mungkin berbeda karena tidak keilmuan dan lain sebagainya kan. Kita tentu saja perlu dialog tadi itu. Betul. supaya tahu itu. Cuman kalau tentang nikah yang sampai 4 itu saya mau melakukan klarifikasi ini. Gini ya, itu kan harus adil. Untuk Betul. adil itu, Syaratnya tuh. jadi tidak semua orang bisa. Nah, syarat-syaratnya itu ya. Yang pertama, kamu anak raja bukan. Artinya orang yang punya Kekayaan, kemampuan finansial juga. Artinya anaknya nggak akan terlantar. Ya. Dia konglomerat gitu kan. Bisa tuh. Terus kemudian dia seorang ilmuwan. Artinya anaknya pandai. akan generasi yang pandai-pandai gitu. Kalau tidak ada unsur-unsur itu, masuknya ke kategori yang ketiga, keempat lah. Apa itu Pak Ustadz?
Orang gila, Pak. Satu aja habis-habis ya Pak Ustadz ya. Nekat itu namanya. Nekat. Harta nggak punya, jabatan nggak punya, Tapi kan suka mengedepankannya ajaran ilmu agama. nggak punya, terus Iya. begitu itu namanya Orang gila. orang gila itu. Itu juga saya nonton loh di Netflix yang Buya Hamka ya. Itu baik sekali itu jawaban yang pas. Bahkan itu perempuan yang menawarkan diri kan. Tapi kita Buya Hamka tidak gitu. Itu keren. Harus nonton juga sih film Buya Hamka. Soalnya pemerannya Sony S. Bastian ya. Vino G. Bastian. Ya. Jadi ingat. Sony. Kesamaan nama hanya fiktif belaka. Iya. Dia salah lihat merek TV-nya Sony. Saya juga main Pak di Jepang. Nah, film apa Pak Ustadz? Makoto Kino. Film apa tuh? Saya pikir sekarang jualan roti. Apa tuh? Mako. Iya. Ya kan, jadinya Bretok. Udah jadi grup nih, udah jadi grup. Itu punyanya teman Katolik Jessica itu. Kok gak pernah dikirim ke sini ya Son? Coba ini Pak Ustadz, tadi Sony sempat nyinggung bahwa memang ada tokoh-tokoh tertentu di media sosial atau di masyarakat yang mungkin Semua agama juga di semua agama gitu ya, yang mungkin punya pengaruh, dia punya preach yang bagus ataupun juga pewartaan yang bagus gitu ya tentang sebuah ide atau sebuah konsep, tapi seringkali agak sedikit Keras. garis keras gitu. Terus yang ikutnya biasanya itu seringkali juga terpengaruh. Tapi yang tadi saya bilang, sepotong-sepotong dengernya jadi salah kaprah. Nah, ini memang adakah badan yang harus mengontrol gitu? Pendidikan. Bukan, maksudnya kalau kayak di gereja gitu Pastor, ataupun juga di Islam, apakah memang ada sebuah lembaga yang memang mengawasi ini pergerakan-pergerakan orang-orang yang cukup frontal ini biar jangan sampai salah kaprah Kalau begitu. di Katolik ya, karena agak hierarkis ya, apa namanya Ya, tuh? awas terbang. organisasi. Awas terbang helikopternya. Apa tegak lurus ya, dan Tegak komando lurus, gitu ya. Iya. Memang rada gampang mengkontrol. Iya. Misalnya sekarang saya ngomong salah nih. gitu ya. Iya. Otomatis besok saya dipanggil. Kamu ngomong apa kemarin Ya. di Noni? Ya gitu. Kalau Gitu. ada ininya ya. Bang. Pantesan banyak pastor yang menolak hadir. Iya. Habis episode tayang evaluasi langsung. Ups. Mohon maaf. Pantesan yang dulu-dulu sudah hadir sekarang menolak hadir gitu. Itu Oke. di media yang Iya. sifatnya publik. Jadi di luar juga sama, kan kenal dia ini tinggalnya di mana, anak Betul. siapa apa gitu ya, lingkungan mana, gereja mana. Itu langsung pastor parokinya panggil tuh anak itu tuh. Iya, mudah kontrol sih mana Kontrol di Katolik gampang. ya. Oke. Itu biasa kalau di Indonesia dari mana? Dari KWI kah atau Uskup masing-masing. uskup masing-masing? Bagus sekali. Oke, diingatkannya langsung Nah, berarti. nggak tahu kalau di Muslim karena tidak sangat hierarkikal ya. Iya. Iya. Gimana Pak Ustadz? Kalau ada di organisasi-organisasi keagamaan Islam itu biasanya lebih mudah juga gitu. Karena di Katolik mungkin organisasinya satu. Iya, betul. Jadi Iya, iya. gampang gitu. Kalau di Indonesia khususnya misalkan di Nahdlatul Ulama itu ada tanfidiyah. Tanfidiyah itu artinya pengurus harian. Kalau dia salah dia akan diingatkan oleh namanya Suriah. Suriah itu lebih tinggi. Oke. Di atas Suriah ada lagi yang sudah tidak lagi mengurusin keduniawian. Ada namanya mustasyar. Mustasyar ini kiai-kiai yang sepuh-sepuh yang mereka tidak keluar dari pondok biasanya. Oke. Gitu. Jadi hierarkinya gitu. Yang di bawah-bawah ada misalkan lembaga-lembaga khusus. Di bawah lembaga-lembaga ada lagi namanya badan otonom. Yang teman-teman kenal kan cuman Ansor, Banser gitu. Iya, kan. betul, Iya, betul, iya, iya. betul. Itu jauh sekali Pak di bawah. Itu bagiannya namanya badan otonom. Oke. Badan otonom. Nanti mereka juga punya hierarki dalam. Banser itu wilayahnya adalah wilayah semi militer. Nah, di atasnya kan ada yang bagian otaknya namanya Ansor. Ansor. Jadi Bagian diplomatisnya ini. Ansor itu kiainya, ustadznya, ustadz muda. Ustadz Oh, muda oke. Ustadz muda rata-rata. Hmm. Mereka juga pola pendidikannya juga berbeda dengan diklatsarnya Banser. Kalau Banser lapangan gitu fisik dan sebagainya. Kalau Ansor ini wilayah-wilayah yang sifatnya ideologis gitu. Oke. Baru nanti ada lagi gitu. Tidak sesederhana yang Iya, dipikirkan agak-agak orang. ribet nih. Kalau gitu, Pastor dan Pak Ustadz, saat semua agama sudah punya media kontrolnya,
Apa yang membuat banyak masyarakat masih ada pelanggaran kita katakan? Apa keputusan-keputusan yang tidak sehat, yang mengarah kepada perpecahan? Padahal kita sudah punya nih media kontrolnya sebenarnya. Selain pendidikan tadi ya, Pastor. Kira-kira Lucifer di surga aja aduh lu ngelawan. juga jangan lu Ngelawan Allah ya. Iya. Mau bebas, apalagi mau manusia. merdeka, apalagi manusia. Betul. Ya, Termasuk juga di gereja mungkin ada yang bebal juga, di Islam juga ada yang bebal juga, barangkali begitu ya. Jadi rumah itu kan isinya ada terasnya. Iya. Ya, tidak semua orang masuk di dalamnya. Ada juga yang di teras-terasnya. Ya kadang-kadang dia bangor, kadang-kadang dia. Iya, begitu. Nah, itu yang cukup merepotkan juga kayak gitu tuh. Oh, itu merepotkan juga. Iya, ngeselin gitu ya. Gemes gitu. Karena capnya masyarakat semuanya akan pada akhirnya Generalisasi. Ini Generalisasi. mah begini. Padahal dia tidak masuk ke dalam rumah, dia di teras emperan aja. Teras. Atau barangkali markiran di hari. Iya, cuma dari depan, halo, sepada. Ya makanya, tapi kan orang jadinya tidak bagus juga masa melihat isi yang di dalam rumah dengan Bisa tukang makan parkir dengan yang di iya. depannya kan, gitu, betul. gitu loh. Aduh, artinya ya. Tapi gini, si media-media ini mensosialisasikan nggak sih? Kalau memang kita ngomongin semajemuk itu masyarakat Indonesia, Gini Pak, kebetulan saya dari NU ya, Nahdlatul Ulama. Belum ada sampai hari ini satu orang teroris dari NU itu nggak ada. Artinya bahwa pola kaderisasi yang berjalan sekian lama, yang kadang-kadang tampaknya tidak terstruktur dengan baik itu, dengan pendidikan ala sufi, di mana kiai terus kemudian ada murid-murid, kiai, santri-santri di situ, itu ternyata efektif sekali. Iya. Terawasi dengan baik. Terawasi dengan baik. Jadi kita juga misalkan dari sebelah mana itu, kalau dia berbeda dalam sikap dan lain sebagainya, cara mengingatkannya juga. Iya. Soalnya bukan cuma tentang mengingatkan ya, berarti apa yang diajarkan di dalamnya ya mengarahkan orang untuk menjadi seperti apa ya tergantung dari apa yang diajarkan di dalam gitu. Iya, kalau kemudian dia sudah melakukan tindakan anarkisme, maka ranahnya adalah ranah hukum negara. Iya, hukum negara. Oke. Ini aduh seru banget obrolannya memang. Tapi ini mah pertanyaan kepo nih ya, intermezzo. Pak Ustadz pengen tahu dong. Kan kalau di Islam sebutannya ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai. Kalau kayak di Katolik tuh ada hierarki tuh, misalkan pastor, frater, calon berarti Calon. ya. Pastor, udah pastor kan naik uskup naik ke kardinal naik. Kalau di Islam ada nggak sih urutan seperti itu? Kenapa disebutnya Pak Ustadz? Itu kenapa bisa dapat gelar Ustadz tuh Pak? Ustadz itu artinya kan guru, ustadi, guru kita semua gitu. Kiai lokal Pak, panggilan lokal, artinya ustadz juga. Pak Kiai itu. Tetapi kenapa menjadi kiai? Karena dia itu biasanya lebih ramah dengan kebudayaan lokal. Itu sapaan saja berarti Ajengan, berarti dia dari tanah Pasundan. Betul. Kalau di Lombok itu Tuan Guru. Tuan Guru. Dan sebagainya gitu. Dan makanya disebutnya kiai dan juga dia menguasai kebudayaan setempat barangkali. biasanya dia begitu lebih ramah lah dengan gitu. Terus Habib itu dzurriyyah Rasulullah, SAW. Dia keturunan Nabi. Keturunan Nabi, oke. Keturunan Nabi. Dan ini ada keturunan Nabi, artinya dia secara darah tersambung dengan Rasulullah. Ada juga yang tersambung secara keilmuan. Muridnya siapa gitu maksudnya? Iya kan, muridnya Rasulullah Rasulullah kan banyak. sahabat dan lain sebagainya. Nah itu siapa? Itulah para kiai. Oke. Kalau Anda anak ideologis atau anak ini biologis. Iya, ada anak biologis, Gitu, kalau ada anak saya sih sambung padahal ya. anak ideologis adalah para ulama. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Oke. Dan di Al-Qur'an itu dikatakan bahwa ingat, Rasulullah itu bukan bapak dari salah satu di antara kalian gitu. Jadi saya masih, kalau mau bicara agama, lihat keilmuan. Bukan lihat dia darah siapa. Nah, kadang kan itu yang digembar-gemborkan, ada turunan nabi misalkan atau gimana. Ya, kita menghormati itu. Kita menghormati, kita menyayangi. Karena mau bagaimanapun setitik darah Rasulullah di dalam tubuh seseorang ya. Berkah Bagaimana itu kalau darah
Yesus gitu terus ada di orang kan pasti ada itu di film Da Vinci Code. Keturunan Maria Magdalena. Iya. Itu seru itu ya. Seru. Pastor bacaannya gitu Pak. Ngeri ya? Oh, dia mah Ngeri ya? yang Parah nih aneh Sony. dia mah. Parah. Pastor, tadi berangkat dari statement Pak Ustadz menarik sekali. Apakah ini ujungnya mengarah pada toleransi? Toleransi yang kita kenal sekarang apakah masih sama maknanya dengan toleransi yang kita kenal zaman dulu? Memberikan kesempatan pelajaran PMP kita dulu ya Not ya. Apakah yang dimaksud dengan toleransi? Betul. Memberikan kesempatan teman kita yang beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Betul. Kita harus nyari jawaban yang berbeda. Syukurin biar Untung yang ditanya Romo Fabi dulu. Ayo Romo. toleransi zaman sekarang itu. Mungkin pertanyaannya begini, orang Katolik tuh toleran enggak gitu ya? Oke. Nah itu mungkin itu bagus loh ya, karena Hmm. orang Katolik itu kayak acuh tak acuh atau masa bodoh sabodo teuing gitu ya. Saking stabilnya, saking main Artinya aman. gini, saya tidak akan berikhtiar bagaimana mati-matian supaya Pak Ustadz Moko ini masuk Katolik. Enggak akan punya pikiran itu. Oke. Itu orang Katolik. Iya. Unpar sebegitu besar, apakah berikhtiar untuk mengkatolikan? Tidak ada. Sama sekali Saya tidak. ada di dalamnya ya, Kang ya. Artinya berarti ketika ngomong-ngomong toleransi, lebih ada yang radikal. Sabodo teuing sia. Ya, jangankan saya berikhtiar bagaimana saya supaya mempengaruhimu supaya menjadi bagian dari saya. Enggak. Oke. Bahkan kebalikannya lagi. Kalau misalnya dia tiba-tiba Katolik ya, tiba-tiba istilah kami murtad juga ya. Dia murtad. Ya. Biarin aja. Nah, Urusan lu. kayak balik dari iya. Dan orang Katolik juga banyak yang murtad. Iya. Dan emangnya pastor susah atau bingung, Pak Uskup tuh susah bingung? Enggak, biarin aja. Gak usah diurusin. Oh iya. Jadi ngomong-ngomong toleransi setingkat itu. Oke. Tapi pernah ada yang ngomong juga begitu, apa namanya? Paham. Dia murtad. Ya udah nggak apa-apa. Toh ada dia juga nggak pernah aktif. Aduh, kena banget. Kolektor seadanya. Kolektor seadanya, donasi nggak pernah ngasih, gitu kan? Antepin aja udah mau murtad Saya aja nggak tuh pernah guna. Pak, pernah karena penasaran ada konsernya Ucellini tahu gak? Oh iya, Ucellini. Ucellini kan bagus sekali gitu. Aduh, Seneng Pak Ustadz nontonnya. kapan gua nonton konser yang gratis dengan peralatan yang sebenarnya. Akhirnya gue nonton Pak. Ngajak temen gue itu nggak pernah masuk ke gereja setelah sekian lama. Itu akhirnya kata dia mengalami penyaksian di situ. Dan dia kembali ke gereja. Dan dia sekarang jadi aktivis di keuskupan. Namanya Ricky Arnold. Memang ini biasa akhir tahun itu suka banyak transfer pemain ya. Di sepak bola. Iya. Di agama juga. Tapi yang hebatnya adalah diajak nonton Ucellininya sama Pak Ustadz. Kan gue menyamar, kan dia yang Katolik. Iya betul. Oke. Jadi kopea nggak dipakai dong ya. Berarti balik lagi Pastor Fabi bahwa tingkat toleransi khususnya umat Katolik ya sudah di level itu dalam artian ya. Yang cuma yang mungkin pasti Pak Ustadz tidak ya. Saudara kita Muslim yang lain yang menganggap menyamakan Katolik, Protestan, Kristen apa yang lain itu disamakan gitu ya. Sehingga kita tuh seakan-akan ya kita masuk bagian dari itu ya, misalnya kita door to door proselit ya supaya kamu masuk agama kami. Katolik mah enggak bakal. Iya betul. Kita mah mau datang syukur gitu nggak datang ya udah gitu. Saya juga begitu dah Pastor. Bukan contoh ya pasturnya mau khotbahnya panjang, mau pendek, lu mah tidur. Datang ngertinya atau juntrung gitu ngomong naon maneh teh gitu. Siapa main khotbah gua mah tidur. Kurang aja. Wah, sabodo teuing gitu. Nah ini jadi umat Katolik begini nih Pak Ustadz nih. Ini yang harus tadi itu Romo. Apa tuh Pak Ustadz? Diadakan pendidikan semi militer aja mereka. Mulai ngalunjak. Iya. Mohon maaf soalnya umat Katolik mah buka Alkitab aja jarang. Suka mintanya diberkati, didoakan. Iya. Pak Ustadz, toleransi menurut Pak Ustadz. Toleransi itu ya sama seperti kita hidup bersama-sama di sebuah rumah, terus kemudian masing-masing kamarnya beda-beda isinya. Ada kamar Kristen, kamar Islam, kamar Katolik, kamar Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu.
penganut kepercayaan Yang lain. penghayat, suka lupakan yang punya teman itu. Iya benar. Ya, itu selain itu ada Konghucu dan sebagainya, semua tinggal bersama-sama. Kalau kemudian ada yang pengen menempati kamar orang lain itu masalah. Iya. Kalau ada yang kemudian pengennya menguasai seluruh kamar itu juga masalah. Iya, Itu iya, sehingga analoginya lupa seperti kalau itu. ada saudaranya yang lain juga tinggal di situ. Jaga harmonisasi. Orang dalam teori Sunda itu untuk rukun itu ada beberapa. Satu, rukun jeung nusa kasur heula. Istri maksudnya. Iya, pasangan. Iya, Ih, Romo Fabi nggak bisa join di sini. Ini kan sakasur. Nyamual mungkin atuh. Ujuk-ujuk kasur Saya kecil. ngasih komentar. Kasur saya kecil segini, gitu. Yang kedua, Kalau di pasturan itu ya ukuran kasurnya nggak ada yang double bed. Semuanya single semua. saya pernah nyoba itu tidur di kasurnya pastur mah terbang gitu. Mimpi. Oke. Sakasur. Ya, Dulu yang sakasur. kedua jeung nusa sumur. Sasumur. Mengkonsumsi air yang sama ini maksudnya. Iya, sumur. Artinya kalau zaman dulu sumur tuh satu. Sadapur heula Sakasur, sadapur itu artinya sarumah. Menikmati dengan saya. Oke. Terus kemudian sasumur, Lingkungan. Tetangga. tetangga, satu RW, satu itu. Terus kemudian salembur, Bosa kampung. Sakampung. Kampung itu desa, Pak, berarti kecamatan. Kecamatan. kemudian sagalur, semuanya Semuanya. gitu. Dan kalau itu sudah ya. Kalau di Islam ajarannya kita semua bersaudara sebagai manusia, namanya hablum, namanya itu ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Jadi dengan orang Amerika, dengan orang Rusia, dengan orang dimanapun itu kita sebagai satu manusia, persaudaraan sama manusia. Terus ada persaudaraan sebangsa setanah air, namanya ukhuwah watoniyah. Terus ada lagi ukhuwah satu agama. Itu yang disebut dengan ukhuwah. Jadi lupa mau. Islamiyah. Waduh. Mohon maaf, transfer ilmu. Saya pengen nyoba Romo, ternyata beliau Dia sudah hanya paham. nguji aja. Enggak, selama ini transfer pemain ini kok transfer pelatih ya? Mohon maaf. Jadi ukhuwah Islamiyah. itu seagama. Ya. Artinya kemudian kita diingatkan bahwa kita tidak hanya punya saudara seagama loh ya, tapi juga satu bangsa dan tanah air, satu umat manusia. Musuhnya yang mana? Nah, nggak ada kan? iya, karena semuanya saudara. Jadi kita tidak di create untuk bermusuhan sebenarnya. Gitu. Ya. Makanya aneh kalau kemudian kita terus kemudian kita menimbulkan kekisruhan itu aneh sekali. Terus kemudian tadi ada yang mengatasnamakan agama padahal karena kebencian dan lain sebagainya. Terus kemudian dia menghilangkan jiwa orang lain, membunuh dan sebagainya. Kita harus ingat kalau sifat-sifat ilahiyah atau ketuhanan, orang-orang suci, para nabi dan sebagainya, semuanya itu pasti sabar, terus cinta, kasih sayang, kemudian nggak membuli, nggak membuli mau. Terus kemudian apalagi yang lembut-lembut gitu, nggak ngerecokin dan sebagainya. Pokoknya kalau yang bertentangan dengan itu berarti Masuknya tanya Lucifer tadi itu. Waduh. Kelompoknya. Waduh. Meskipun di surga. Walaupun punya gelar juga. Iya kan begitu Pak. Iya, walaupun punya gelar misalkan apa di depannya gitu. Berarti lu belum move on. Secara mental belum move on. Dan lu belum dewasa dong kalau gitu ceritanya. Kalau gitu setuju dengan istilah radikal? Sekarang tuh semuanya ada. Mungkin karena kita tinggal di Indonesia. Betul. Kita lebih dikenalkan media, apapun itu adalah radikal yang mayoritas. Betul. Di negara lain yang mayoritas agamanya itu ada radikalnya juga. Gitu. Bahkan negara-negara lain juga nggak tahu, mungkin terlalu cepat saya ngomong ini radikal ya. Tapi untuk konsep radikal sendiri itu kata yang tepat nggak sih sekarang? Kalau Mas lagi Tur? musim hujan gini, pas pakai ban radikal. Aduh, radial. Aduh, radial. Biar nggak licin, Pak. Padahal bisa Bridgestone. Ayo ngiklan. Yo. Kalau saya kata radikal itu netral ya, tidak negatif ya. Oh, tidak negatif. Nyaris malah mungkin positif. Oh ya. Orang beragama itu harus radikal. Radikal itu kan radix ya, akar, mengakar gitu loh. Oh.
ya. Ya. Tapi mungkin nama lain dalam arti yang ekstremis itu negatif. Jadi Ekstremis. pemakaian kata misalnya wah itu Katolik radikal atau Islam radikal, menurut saya itu It's bagus okay. gitu Secara ya. Berarti konotasi, tapi Katolik ekstremis atau Islam ekstremis itu saya tidak suka. Ini Ekstrim berarti salah paham tentang diksinya ya. Iya. Oh, oke. Permainan bahasa media Iya. gitu Sedangkan- ya, radikal. Terus Selama ini misalnya tuh- konotasinya negatif. Saya juga negatif nangkapnya. Padahal sebenarnya itu makna yang netral dan bahkan mungkin mengakar. positif ya. Kalau beragama harus kalau sebagai Islam hendaklah Islam yang sungguh-sungguh sejati Iya, Islam. kafah, Itu kafah. namanya radikal. Betul. Iya, Jangan iya. jadi Islam Asal-asalan. Katoliknya yang asal-asalan kadi heueuh kadi teu heueuh. setengah-setengah. Repot. Iya. Tuh dengekeun. Iya aku mah GKKB Gereja Keliling-Keliling Bandung. Dengekeun cek pendeta heueuh cek pastor heueuh kumaha mane. Kacau son. Pak Ustad ngomong heueuh oke lagi. Ada yang agak berat masalah hari ini. Apa tuh? apa? Ketika di Thailand itu jenis kelamin sudah jadi berapa? Gender Wah, gender ada betul. 20 46 Nah apa? itu kalau kemudian Anda tanyakan kepada kami di forum podcast Ya. ini, itu rada mikir kita Pak. Makanya kita nggak tanyain Pak Ustad. Kita tanyanya tentang radikal tadi. Dari versi Pak Ustad gimana nih? Karena Pak Ustaz minta jawaban dari saya gitu. Sebagai Enggak pastor yang dong. pernah ada di majalah Playboy. Pokoknya esek-esek gitu ya. Ya kan beliau kan tidak boleh tertarik Pak. Iya. Makanya jawabannya Iya. pasti Diplomatis. Ya, karena nyinggung apa Thailand itu ya, saya sedang mempelajarinya itu ya, misalnya apa lady boy atau Iya, apa macam gitu ya, atau apa Shemale. gay apa shemale macam kata gitu. Untuk mereka beda dengan kita punya pikiran. Bagi mereka tuh sakral. Untuk mereka. Untuk mereka tuh sakral. Iya. Ketika mereka tidak laki-laki dan tidak perempuan, itu seperti anugerah Tuhan yang akan mewahyukan sesuatu kepada orang itu. Dengarkan orang itu. Oh, untuk mereka seperti Iya. itu dan itu personal sekali ya Pak Sangat untuk personal. mereka. Kalau kita kan namanya kalau tadi ada kelainan apa transgender atau Iya. apa gitu kan itu negatif. Ya. Iya. Kamu tuh ACDC naon gitu ya gitu ya, misalnya Grup nggak? band Kamu dong. tuh nggak Iya. jelas laki-laki atau perempuan Iya, dia enggak. eh. Kita harus jelas laki-laki begini perempuan begitu gitu kan di tengah-tengah nggak ada gitu Iya, kan. Nah, tapi kalau ngomong Thailand tadi itu tidak bisa disamakan. Nah, kalau di Iya. luar dari Thailand, nah itu baru mungkin pertanyaannya ya. Iya. Pak Ustadz, ketika Paus Fransiskus 1 bulan belum ya jadi dilantik jadi Paus, wartawan tuh nanya pertama-tama tentang itu. Oh iya. Bagaimana mengenai LGBT? Ini Oh, masalah langsung nudi. Iya. Karena dia kan sebagai figur moral dunia Iya. ya. Iya, Oh, bagaimana menurutmu gitu? Waduh, itu jawabannya kebayang. Untung nggak jadi paus kita ya. Tegangnya luar Tapi biasa. apa yang menarik jawaban Paus? Emangnya siapa saya? Kamu tanya gitu, memangnya siapa saya sih? Harus jawab buat Itu kamu diplomatis, gitu. pernyataan Oke, diplomatis ya. Hmm. Kan wartawan meminta jawaban yang clear cut ya. Iya, yes. Menurut Katolik itu salah gitu ya Iya. nggak? Gitu. Media Itu harapannya dosa. seperti itu media. Harapannya. Bahkan bunuh gitu ya. Iya. Di Afrika di Uganda ya itu yang gay itu dibunuh. Atau di penjara Wow. begitu Ya, ya. baik visi Katolik, Kristen maupun juga Islam. Hukumnya tuh bunuh begitu. Oke. Wow. Hari-hari ini ya. Waduh, ini belum cari tahu sih kita. Oke. Ya, Terus. karena dia menyinggung ini mengapa Sengaja. gitu sih gitu ya. Sengaja. Soalnya podcastnya kalau gitu-gitu aja. Iya. Jadi Pak Ustadz nanti untuk masalah yang ini bisa ditonton di episode yang ada di rumah. Mancing aja. Pak Ustadz sih cuma sekali ada ya kita hostnya beban Pak Ustadz. Yang digerundungkan kita. Ini lihat aja di kolom komen. Tapi anyway ini seru banget obrolan. Gak berasa kita udah panjang banget ngobrolnya sama Iya. Pak Ustadz dan juga sama Romo Fabi. Yang pastinya Son kita bangga banget Ya. bisa datengin Bapak Paus untuk hadir ke sini. Bapak Paus. Iya. Pastor dan Ustadz. bener. Paduan ya enggak? Paduan. Iya, Pastor dan iya. Ustadz Paus. Oke. Tahu nggak, ini Paus lagi nonton. Masa siapa? Kaget loh Paus loh. Tapi yang pastinya kalau memang ada yang pengen ngundang lagi Pak Ustadz Mako ke sini part 2 dong, komen aja di Ya. kolom komentar. Atau mungkin closing statement nih. Kita berada di Indonesia. Kalau syuting kita ini adalah menuju penghujung tahun di mana kita akan masuk 2024. Ya, Yang dimana kita harus punya concern lebih nih karena 2024 kabarnya ini tahun politik. Berdasarkan pengalaman ini biasanya akan ada polarisasi segala macam. betul.
dengan kondisi Indonesia yang majemuk, dengan latar belakang keagamaan beda-beda, Pastor Fabi dan Ustadz Mako punya pesan apa nih buat umat yang menyaksikan hari ini nih? Ya, saya sih tayangan ini simpatik sekali ya. Hanya saya juga tidak menduga ya bisa bertemu dengan Pak Ustadz ya. Saya Katolik, dia Islam kan. Dan terus kan dianggap sebagai yang berbeda toh. Lihatlah kami begitu akrabnya gitu, ya enggak? Loba apa majikan anak itu sebenarnya. Saya tuh boga kan beda tuh itu ya. Beda. Saya tuh boga gitu ya enggak? Bawa ajaran-ajaran apa gitu. Bawa akan pemilu, ya heureuy lah, nggak usah terlalu serius-serius lah, ya enggak? Ya tahu bahwa kita harus nyolok, jangan golput. Iya sih, gitu sama ya. ajaran itu mah ya, jangan Iya, golput. golput. Di dalam bilik nggak ada yang tahu nyoblos siapa kan? Money politik di dalam blok nggak ada yang tahu. Gembira aja, heureuy aja lah. Oke, bawa santai aja. Apalagi ya. orang Sunda kita mahnya. Betul. Gitu. Dan yang pastinya mereka berdua tidak nyalek Bapak Ibu. Ya, tenang, ini bukan Nyalek tayangan pasti politik. paksa. Iya, ini bukan tayangan politik ya, tenang aja. Pak Ustadz Mako punya pesan apa nih? Iya, perbedaan itu hal yang lumrah dan itu memang sunatullah. Hal yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Bagaimana kemudian kita memaknai perbedaan yang kita miliki itu sebagai sebuah hal yang unik, sehingga satu dengan yang lain bisa merasakan keindahannya. Ya. Itu. Jadi Indonesia adalah melting pot dari banyak jenis bunga yang satu dengan yang lainnya berwarna-warni. Ketika disatukan maka menjadi indah. Kalau cuma satu saja rasanya menjadi kurang indah. Ya, Gitu. itu dia Maka yang bikin jaga baik-baik bangsa ini. Kalau menjadi Katolik jangan menjadi orang Italia. Oh iya. Kalau Paham. menjadi Orang Muslim Islam jangan menjadi orang Arab. Ya. Kalau menjadi orang Hindu jangan jadi orang India. Ingat baik-baik kita Indonesia. Hidup Soekarno. Mundurnya jauh. Jauh. Kan Oke. ngomong kebangsaan, Pak. Betul. Terima kasih Ustadz Mako, terima kasih Pastor Fabi. Sama-sama. Semoga yang menonton hari ini umat bisa lebih tercerahkan lagi bahwa ya kita hidup di negara yang majemuk. Nikmatilah dengan segala perbedaan yang ada ya. Umat ya. Dan yang pastinya jangan sampai terjebak di satu statement aja. Kenali, kalau perlu pelajari. Tidak haram hukumnya belajar mah ya, begitu. Di agama apapun kita saling menghargai, belajar dan juga tentunya mengerti sedikit tentang perbedaan ini biar jadi indah. Jangan sampai saya dikira masuk ke surganya naik onta atau naik itu sapi gitu ya. Bukan itu. Bukan. Tapi keikhlasan dan ketulusannya. Dan sama juga, jangan sampai temennya disangka jangan nyembah patung ya. Iya betul. Aduh. Butuh proses untuk bisa sampai di level ini ya, pastinya ya, butuh proses. Dan makanya bergaulah jangan di situ-situ aja. Main lo kurang jauh. Buka wawasannya sejauh-jauhnya. Ngobrol gitu. Umat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Seru banget bareng sama Ustadz Mako dan juga Pastor Fabi. Kita ketemu lagi di part 2 ataupun juga di episode-episode berikutnya.